Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Muhammad 11425. Di sini saya dari Blok 9 Praktikumsil. Saya akan memperagakan mengenai acara ketujuh. Nah, lalu yang pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi QGIS dulu. Setelah itu kita pilih project ini, kita klik new. Nah, setelah itu kita mencet toolbar plugins. Di sini kita pilih manage file install ini. Ya, di sini lalu kita lihat yang diinstal. Nah, ketika ini nanti kan biasanya masih kosong gitu, terus nanti kita checklist semua di sini. Seperti ini. Jika sudah, kita pastikan kita close. Nah, lalu setelah itu kita berlanjut lagi. Adalah untuk memilih, setelah itu kita pilih raster, kita klik ke georeference. Nah, di sini kita akan menambahkan. Yang pertama adalah peta kita yang pada acara pertama. Kita open dulu, lalu kita pilih yang bentuk JPG file. Lalu di sini kita bisa open saja. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya, kita melakukan digitasi. Digitasi yang ada untuk di petanya ini. Maksud saya tadi melakukan registrasi. Nah, kita dengan cara mengeklik ini, kita klik dulu di pasin, lalu setelah itu setelah muncul seperti ini, kita masukkan nilai X dan Y-nya sesuai. Ya, jadi kita pakai yang ini, 79, X-nya, 234. Lalu untuk Y-nya, ada 9,3, 521. Lalu kalau sudah, bisa kita oke, seperti itu. Nah, setelah itu, kita akan berlanjut juga untuk mendigitasi yang garis, yaitu titik koordinat yang ada di bawah juga. Langkahnya sama juga seperti tadi. Hmm. Lalu setelah sudah keduanya, nanti seperti tadi langkahnya, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih ini dulu, transformation setting. Nah, di sini kita pastikan linear. Setelah itu, ini benar ini, naik bor, terus kita sesuaikan dengan 49 tempat kita. Ini tidak usah diganti apa-apa. Jangan lupa ini yang untuk di checklist. Setelah itu kita oke. Setelah selesai langsung kita adalah start georeferencing. Nah, setelah itu kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah ada sukses kayak gini, berarti sudah sukses georeferencingnya. Nah, nanti lalu setelah itu akan seperti ini hasilnya. Setelah itu kita di sini akan menambahkan batas administrasi yang ada. Dengan cara kita klik layer dulu, lalu klik create layer, new ini, lalu di sini kita pilih dulu untuk di acaranya. Acara 7 kita di sini beri new folder lagi aja, kita buat acara 7. Nah, lalu di sini kita tulis yaitu yang pertama adalah batas administrasi. Oke, lalu di sini kita ganti ke poligon. Lalu di sini kita beri keterangan. Setelah itu kita add file tulis ini. Setelah itu kita oke saja. Nanti akan muncul batas administrasi di sini. Lalu pada nanti juga jangan lupa kita sesuaikan koordinatnya ya. Nah, setelah itu batas administrasi ini kita klik kanan, lalu kita ke Google Editing. Lalu di sini kita pasti lihat. Lalu kita bikin add to polygon. Di sini kita bagi daerah kita. Daerah yang kemarin sudah kita eh, lakukan pembagian wilayahnya. Nah, di sini kita bisa eh, mulai membagi. Nah, kita membagi menjadi dua batas wilayah ya. Lalu setelah itu jika sudah nanti akan muncul seperti ini, lalu kita ganti ID-nya menjadi yang satu lalu di OK. Nah, baik. Setelah itu untuk menghilangkan warna yang ada di sini nih, kita ke batas administrasi, kita klik, lalu kita ke properties ini, lalu di sini kita ke simbologi. Nah, lalu di sini kita ke sampel fill-nya, lalu file style-nya diganti no brush. Setelah itu kita ganti ininya menjadi satu. Ya, lalu kita play. Setelah itu kita oke. Lalu setelah itu di sini kita akan membagi menjadi dua bagiannya di sini. Yang kita lakukan adalah pertama kita pencet view, lalu kita akan membagi poligonnya. Yang pertama tuh kita pilih ke edit dulu, lalu kita ke split feature. Dan langsung kita cut aja sampai ujung nanti. Mungkin. Baik, jadi nanti pembagiannya akan seperti ini jadinya. Setelah ini sudah selesai, lalu jangan lupa kita save edit. Nah, setelah itu kita ke layer lagi. Nah, kita ke layer sini, lalu kita ke create layer ini untuk membuat selanjutnya adalah setelah batasannya adalah jalan. New shape layer kita di sini, kita pilihnya. Lalu setelah itu di sini kita bisa pilih penyimpanannya. Nah, setelah batasan tadi kita bikin jalan. Jangan lupa SAP file. Sudah fix. Ini sistemnya kita sama, tapi poinnya kita ganti menjadi line. Lalu setelah itu kita WGS kita sesuaikan zona kita dengan 49S. Lalu namanya kita kasih keterangan. Setelah itu kita add to file ini. Nah, setelah sudah ini, lalu kita oke. Nah, baik, lalu kita start ini atau dengan Google Editing ini. Kita start.
Nah, setelah itu kita pilih untuk membuat ini. Lalu kita pilih jalan yang kita pilih, yang itu ada dua jalan. Lalu setelah itu kita kasih angka satu dan ini kita ganti keterangannya menjadi jalan arteri. Begitu juga selanjutnya kita beri nama ID-nya dua, lalu untuk keterangannya adalah jalan kolektor, karena saya memilih dua jalan itu. Oke, setelah melakukan untuk keduanya, jangan lupa kita melakukan save. Nah, setelah itu kita bisa melihat untuk jalannya sudah ada atau belum dengan cara seperti ini. Nah, jadi ini sudah plotnya ya, ada dua jalan seperti ini. Lalu kita lanjut untuk di sini, untuk membuat yang selanjutnya adalah sungai. Create layer, kita create layer, lalu kita new save file layer. Lalu di sini kita coba ganti file name-nya menjadi sungai. Setelah itu kita save. Lalu ini poinnya kita ganti line juga. Lalu kita sesuaikan dulu ininya. Lalu kita beri nama keterangan. Add values. Kalau sudah kita oke. Pada sungai kita juga melakukan tool editing. Lalu kita pilih di sini. Kita di sini cari sungai yang ada di dalam dua wilayah tersebut. Lalu kita buat saja sungainya. Itu. Setelah itu kita coba uncheck juga. Nah, ini sudah terlihat nih, sungai sudah ada dua ya. Di sini ya. Ada yang juga berseberangan dengan jalan juga ada yang seperti ini. Jika sudah, jangan lupa kita untuk save edit. Nah, setelah itu kita lanjut juga untuk pemberian titik. Dengan cara seperti kita ke layar, yang new file. Setelah itu kita beri di sini, kita beri tulisan titik. Setelah itu kita save. Ini sudah betul kita ganti poin. WKS-nya kita sesuaikan 49. Lalu kita beri nama keterangan. Setelah itu add to file list. Setelah itu kita oke saja. Nah, titiknya sudah ada di sini. Setelah itu kita ke Google Editing lagi. Kita klik, kita pilih di sini ada add point feature. Lalu setelah itu kita beri titik di sini. Nah, kita beri nama. Yang pertama adalah kantor kecamatan. Dan yang satunya nanti yang saya beri di satunya adalah kantor kepala desa atau saya beri nama masjid. Seperti itu. Jangan lupa kita save dulu. Lalu setelah save titik tadi, kita lanjut pada batas administrasi. Kita klik dulu, lalu kita ke open report table ini kita ganti menjadi keterangan, ini kita ganti menjadi keterangan, lalu ini kita ketik menjadi ID-nya satu, lalu kita ganti nama pemukiman, dua, kadang ini bebas saja, lalu setelah sudah kita save, setelah itu kita close, setelah itu pada administrasinya, kita klik lagi, kanan terus kita properties, setelah properties kita ke kategoris, kita ubah, ini yang kita ganti keterangan, setelah itu kita ke classify di ladang ini, nah, ini sebelumnya jika ada belum ada simbol RBI-nya, kita bisa memasukkan simbol RBI-nya dengan ini tadi style manager. Setelah itu di import itemnya, lalu file betul kita pilih di file ini ada simbol RBI, lalu kita open. Setelah itu kita select all, setelah itu kita import, kita yes to all. Setelah itu kita close dulu, kita cek di sini, kita sesuaikan. Nah, yang pertama kita pilih yang ladang dulu ya, ladang. Nah nih, ladang. Setelah itu yang kedua adalah pemukiman, pemukiman di sini kita kasih ke ini lahan sosial budaya kalau tidak ada pemukiman. Baik, setelah itu jangan lupa langsung kita apply saja ke keduanya. Setelah sudah kita oke. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Setelah sudah kita beralih ke jalan, untuk labeling jalan kita open table dulu, kita satu jalan arteri, ini, yang satu ada jalan arteri, yang kedua ada jalan kolektor. Nanti kita beri namanya sesuai, terus ini kita ganti ke keterangan juga, ini kita ganti ke keterangan setelah sudah kita save dulu di sini. Oke, setelah kita close, setelah itu kita lakukan simbologi dengan kita pilih properti di sini, kita ganti simbol-simbolnya menjadi kategoris, lalu kita ganti ininya nanti kolomnya menjadi keterangan, setelah itu kita classify, ada dua jalan di sini, lalu kita di sini bisa klik dua kali. Nah, jika kan sudah memasukkan simbol RBI, kita tinggal memilih saja jalannya. Yang pertama itu adalah untuk jalan arteri itu warnanya pink kalau nggak salah ya. Nah, ini dia. Nah, oke, di sini kita pilih juga untuk jalan kolektornya. Di sini untuk jalan kolektor itu warnanya, nah ini juga ini. Sini. Oke, setelah itu kita bisa apply saja. Setelah itu kita oke juga. Nah, ini sudah kelihatan seperti ini ya untuk jalannya ya. Oke, baik. Setelah itu terus nanti kita lanjut untuk ke sungai. Di sungai ini juga kita lakukan hal yang sama. Yang pertama adalah open label table-nya sudah sama semua karena nama sungai sama. Jangan lupa kita juga ganti dulu untuk di keterangan. Lalu kita save. Setelah itu kita close. Untuk sungai kita beri ke properties langsung. Nah, ini ganti single kategori. Lalu ini kita ganti menjadi keterangan. Setelah itu kita classify. Setelah itu sungainya kita bikin sama juga simbol LPI ini di sini. Kita bisa pilih. Nah, ini untuk sungai, sungai seperti ini. Kita samakan saja ya. Jadinya ini sungai juga. Baik, setelah itu kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, ini akan terlihat sungainya seperti ini. Setelah itu untuk titik, kita lanjut untuk ke titik. Nah, pada titik ini kita juga
klik dulu kanan, lalu kita ke open report table. Kan nanti kan ada, kita ganti dulu, kita sesuaikan. Ini yang menjadi keterangan, ini juga menjadi keterangan. Satu ini adalah kantor kecamatan. Lalu yang kedua ini kita ganti masjid. Setelah itu kita save, lalu kita close. Di sini kita bisa properties, kita ganti juga di sini categories, kita lalu ganti di sini menjadi keterangan, lalu kita classify, lalu kita klik di sini untuk sesuai ada kantor, kantor camat atau kantor kecamatan ya, sama kan di sini. Jadi kita langsung pilih saja, oke. Lalu untuk masjid di sini kita juga pilih masjid. Jika sudah, lalu kita apply juga, lalu kita oke. Lalu untuk memastikan apakah sudah ada semuanya, kita bisa cek di sini dulu. Nah, baik, setelah pada titik ini kita klik ini juga, lalu kita ke properties, lalu labelnya jangan lupa ya. Jadi labelnya ini kita ganti single labels. Satu ini kita ganti ke keterangan ya. Lalu untuk teksnya kita ubah ke Times New Roman. Mana nih? Nah ini. Terus habis itu ini kita ganti teksnya ukurannya 12 bisa. Terus lalu kita ke buffer. Buffernya kita draw teks buffernya ini. Oke, kita sesuaikan kayak gini aja. Lalu kita ke placement. Ke placement ini eh, kita untuk memastikan aja. Nah, setelah itu placement kita pastikan iron bound, lalu kita apply. Setelah apply kita oke. Nah, ini ada tulisannya, masjid dan kantor kecamatan. Setelah itu kita lanjut untuk pemberian konturnya. Lalu jangan lupa kita save dulu ya tadi. Setelah itu kita pilih ini, data source manager ini. Lalu setelah itu kita pilih untuk masukkan konturnya, vektor datanya ini tadi. Hmm, Untuk fix sapi ini, lalu kita open. Setelah itu kita add, lalu kita close. Nah, setelah itu yang selanjutnya kita adalah pilih vektor. Setelah itu kita ke geometry tools, ke geoprocessing tools, lalu ke clip dulu duanya. Yang pertama ini kontrol acara 2 sudah betul. Lalu yang ke ini batas administrasi. Lalu ini kita pilih untuk save to file. Setelah itu kita beri nama kontur, kontur clip. Lalu kita save di sini. Nah, setelah itu kita pilih ke run. Nah, setelah itu kita close. Nah, apabila sudah kita unchecklist yang kontur acara 2 ini, setelah itu kita akan tampilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita ke clip ini, kita klik, lalu kita pilih ke toggle editing, kita pilih ke open attribute table. Setelah itu, nah di sini kita akan mulai melakukan. Nah, kita tambahkan Ika di sini dengan cara new add file ini, kita beri nama Ika. Setelah itu kita oke saja. Setelah itu kita lanjut ke sini, select expression ini, lalu kita ke first and value, kita tambahkan ke elevation dulu. Setelah itu kita cari ke operator, kita cari persennya. Nah, setelah itu setelah kita kira 12, jadi kita kasih 48. Terus setelah itu ke select feature. Setelah itu kita close dulu. Setelah itu di sini kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita ini ke ganti ke Ika, lalu di sini kita ganti ke 1. Setelah itu kita ke update select ini. Nah, setelah itu kita ganti ke invert ini. Invert ini kita ganti ke 0. Ke 0. Setelah itu kita update select lagi. Setelah itu kita ininya kita ganti ke, oh setelah itu kita save. Sudah seperti ini. Setelah itu yang masih ada kayak gini kita di select aja. Dah, setelah itu kita save. Jangan lupa kita close. Nah, setelah itu nanti akan jadi seperti ini. Setelah itu kita klik. Selanjutnya adalah untuk awal yang dari ini kita melakukan simbologi dulu. Dari simbolnya ini kita ganti ke kategoris. Setelah itu ini kita ganti ke IK. Setelah itu kita classify. Oh, ini kita ganti maaf ke IK. Setelah itu classify. Nah, ini kita ganti sesuai ketebalannya. Seperti ini. Lalu kita nih bahkan, lalu oke. Setelah itu nanti ini kita ganti juga. Lalu ini sudah bikin saja lalu kita apply. Nah, setelah itu kita oke. Nah, nanti akan terlihat seperti ini juga ya. Gitu. Dua kali pada ini, lalu kita ke no label sini, kita ganti ke rule based label ini, lalu kita ke sini tambahin add rule. Setelah itu di sini deskripsinya kita tulis IKA, lalu setelah itu ininya kita ganti yang pertama fields and values, lalu kita pilih ke IKA. Setelah itu di sini ke sama dengan 1 yang pertama, terus kita oke.
Setelah itu di sini kita label width-nya dipilih menjadi name. Nah, setelah itu setelah kita ganti name itu teksnya kita ganti tulisannya menjadi Times New Roman. Setelah itu ininya kita ganti ukurannya bisa menjadi 12 juga. Lalu kita ke buffer, di sini kita centang, lalu ke placement ini, di placement ini kita bisa lihat dulu. Nah, ininya kita ganti curve, lalu ininya kita online, lalu ininya kita unchecklist. Setelah itu sudah aman, sudah aman, lalu kita oke. Setelah itu kita apply, lalu kita pilih selanjutnya ada baik, selanjutnya kan kita oke dulu ya. Kita play lalu kita oke. Nah, apabila ikannya belum muncul, lalu kita bisa mengganti ikannya tadi menjadi nol seperti itu. Dan nanti setelah itu kita ganti ini menjadi nol dengan edit terus ini kita bisa langsung menjadikan nol. Lalu kita coba apply lah. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini ya, untuk angka-angkanya. Baik, setelah itu kita pastikan semua terlihat ya untuk ikannya yang ada. Setelah sudah kita bisa save dengan cara kita save as ya ke project ini, lalu kita save as, lalu kita bikin ke acara 7 fix. Baik, mungkin sambil menunggu kurang lebihnya seperti itu dari yang dapat saya lakukan pada acara 7 ini mengenai QGIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.